Nama saya Cindy Priscilia Sitompul, NPM 1901010138 dari grup PGA3. Kali ini saya akan membahas materi tentang pembelajaran sastra di kelas tinggi, yaitu puisi dan cerpen. Sebelum itu, saya akan menyebutkan apa-apa saja yang akan saya bahas pada kali ini. 1. Ketika Anda disuruh mengajarkan puisi di kelas 5, A. Metode apa yang kamu gunakan untuk mengajarkan topik tersebut? B. Media apa yang kamu gunakan untuk mengajarkan topik tersebut? C. Pendekatan apa yang kamu gunakan untuk mengajarkan topik tersebut? D. Berikan alasan mengapa kamu memilih metode, media, dan pendekatan tersebut. Yang kedua, ketika Anda disuruh mengajarkan cerpen di kelas 6, A. Metode apa yang kamu gunakan untuk mengajarkan topik tersebut? B. Media apa yang kamu gunakan untuk mengajarkan topik tersebut? C. Pendekatan apa yang kamu gunakan untuk mengajarkan topik tersebut? D. Berikan alasan mengapa kamu memilih metode, media, dan pendekatan tersebut. Baiklah, saya akan memulai dengan pembelajaran puisi. 1. Metode pengajaran puisi. Pengajaran puisi dapat menggunakan metode picture and picture dengan media gambar, yakni metode pembelajaran yang mengajak siswa mengamati sekumpulan gambar, misalnya gambar taman, tempat, bunga, kupu-kupu, lingkungan alam, dan lain-lain. Jadi, metode picture and picture adalah metode yang dilakukan dengan mengamati suatu gambar secara langsung. Teknik pengamatan dilaksanakan di dalam kelas. Pada dasarnya, siswa senang dengan sebuah media yang menarik dilihat oleh siswa. Oleh karena itu, siswa akan lebih peka atau lebih termotivasi untuk mengekspresikan sesuatu yang dilihatnya. Pada langkah pelaksanaan, siswa mengamati gambar yang telah dipilih, kemudian mengungkapkan apa yang dilihat dan diamati dalam puisi yang ditulisnya. Sedangkan pada tahap tindak lanjut, guru melihat hasil puisi yang telah ditulis oleh siswa agar seluruh siswa mengetahui kesalahan dalam penulisan puisi. Guru menyuruh salah satu siswa untuk membacakan salah satu hasil puisi karya siswa, kemudian siswa yang lain menilai atau mengoreksi pekerjaan temannya dengan harapan agar kesalahan tersebut tidak terulang. 2. Media yang digunakan. Media audio. Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif atau hanya dapat didengar, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan para siswa untuk mempelajari bahan ajar. Program kaset suara dan program radio adalah bentuk dari media audio. Penggunaan media audio dalam pembelajaran pada umumnya untuk melatih keterampilan yang berhubungan dengan aspek-aspek keterampilan mendengarkan. Dalam penggunaan media ini, siswa nantinya akan diperdengarkan suatu puisi. Siswa akan menyimak bagaimana cara membaca puisi yang baik dan benar, lalu setelahnya, guru akan meminta mereka untuk membacakan suatu puisi sesuai dengan cara membaca yang telah mereka dengar dan perhatikan. 3. Pendekatan yang sesuai untuk pengajaran puisi. Proses peningkatan pembelajaran keterampilan menulis puisi bebas siswa dicapai melalui penerapan pendekatan pembelajaran kontekstual dalam kegiatan menulis puisi bebas. Pembelajaran kontekstual yaitu pendekatan pembelajaran yang dalam proses pembelajarannya mengaitkan materi yang diajarkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Dalam pendekatan ini dapat disimpulkan bahwa 1. Siswa masih belum berani bertanya terhadap guru saat diberi kesempatan untuk bertanya. 2. Siswa memperhatikan saat guru melakukan pemodelan sehingga menjadi lebih paham terhadap unsur-unsur dan langkah-langkah menulis puisi bebas. 3. Siswa semangat saat menulis cepat puisi di luar kelas, yaitu di halaman sekolah dan di tepi sungai dekat sekolah. 4. Siswa dapat mengedit atau memperbaiki hasil puisi bebas dengan baik pada selembar kertas yang diberikan guru. 5. Siswa dapat merefleksi dengan baik pembelajaran yang sudah dipelajari. Alasan memilih menggunakan metode picture and picture dan pendekatan kontekstual. Alasan saya memilih menggunakan metode picture and picture dan pendekatan kontekstual pada pembelajaran puisi di kelas tinggi yaitu karena dengan metode ini siswa akan lebih mudah untuk menggambarkan benda atau sesuatu yang nantinya akan dibuat dalam bentuk puisi. Misalnya, jika mereka ingin membuat puisi tentang pemandangan, maka gambar yang ditunjukkan yaitu sebuah pemandangan. Lalu setelahnya, siswa tersebut menuangkan apa yang telah mereka lihat ke dalam bentuk puisi. Pembelajaran cerpen. 1. Metode pembelajaran.
Ada beberapa metode yang digunakan. A. Metode cooperative learning adalah pembelajaran secara sadar dan sengaja menciptakan interaksi yang saling mengasihi antar siswa. Dapat juga berarti pembelajaran yang secara sadar dan sistematis mengembangkan interaksi yang silih asih dan silih asuh antar sesama siswa sebagai latihan hidup di dalam masyarakat nyata. B. Metode membaca. Metode membaca bertujuan agar siswa mempunyai kemampuan memahami teks bacaan yang diperlukan dalam belajar mereka. Langkah-langkah metode membaca. A. Penyajian bacaan di kelas. Bacaan atau cerpen dibaca dengan diam selama 10-15 menit, atau untuk mempercepat waktu, bacaan dapat diberikan sehari sebelumnya. B. Diskusi isi bacaan atau cerpen dapat dilakukan melalui tanya jawab. C. Pembicaraan unsur-unsur intrinsikik dan ekstrinsik. D. Pemberian tugas atau membuat sinopsis dan sebagainya yang berkaitan dengan isi bacaan atau cerpen. C. Metode reseptif dan produktif. Metode reseptif mengarah ke proses penerimaan isi bacaan atau cerpen, baik yang tersirat maupun yang tersorot. Metode ini sangat cocok diterapkan pada siswa yang dianggap telah banyak menguasai kosakata, frase, maupun kalimat. Yang dipentingkan bagi siswa dalam suasana reseptif adalah bagaimana isi bacaan diserap dengan bagus. Media teknik audio visual. Penggunaan teknik meneruskan cerita melalui media audio visual ini dapat membantu meningkatkan keterampilan menulis siswa, khususnya cerpen. Dengan meneruskan cerita dengan episode baru, sehingga memudahkan siswa menulis cerpen dengan dilengkapi media audio visual sebagai rangsangan berpikir siswa. Kegiatan meneruskan cerita erat hubungannya dengan interaksi atau hubungan langsung dengan cerita yang telah dibacanya. Berdasarkan hal tersebut, banyak siswa yang belum mampu berimajinasi dalam menuliskan cerita, khususnya cerpen. Pembelajaran menulis cerpen dengan teknik meneruskan cerita melalui media audio visual untuk mengatasi rendahnya keterampilan siswa. Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran. Pendekatan pembelajaran kontekstual teaching and learning atau CTL. Pentingnya pembelajaran kontekstual teaching and learning atau CTL sering digalakkan dalam pelatihan-pelatihan dengan harapan memberikan pengaruh positif terhadap hasil belajar. Pembelajaran kontekstual teaching and learning merupakan salah satu alternatif pembelajaran, yakni pendidik memposisikan para siswa sebagai subjek bukan sebagai objek. Dengan kata lain, pendidik sebagai fasilitator. Alasan saya menggunakan pendekatan kontekstual yaitu karena pendekatan kontekstual sangatlah relevan diterapkan dalam pembelajaran cerpen, khususnya menganalisis keterkaitan unsur intrinsik cerpen dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari adanya pengetahuan yang dibangun oleh manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang materi puisi dan cerpen. Semoga informasi ini dapat membantu dan berguna bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.